Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 selaku pemateri yang akan memaparkan materi mengenai Kabupaten Lombok Barat. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 8 yaitu yang pertama, saya sendiri, Hisa Dewi Putri, selaku pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Iin Sumarlin, ketiga Kinanti Nur Gipariani, keempat Laila Hidayati Putri. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah Kabupaten Lombok Barat dan kearifan lokal yang ada di dalamnya. Nah, langsung saja yang pertama ada sejarah Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didirikan pada tanggal 17 April 1959. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Underafdeling di bawah Afdeling Lombok, yaitu Underafdeling Panwis Lombok yang dipimpin oleh seorang kontrol. Nah, kontrol merupakan nama jabatan dari pemerintahan Hindia Belanda atau pemerintahan Belanda begitu. Nah, menurut hierarki kelembagaan, Underafdeling sama dengan Regenskap atau kabupaten. Selanjutnya, pada zaman pemerintahan Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi daerah administratif yang disebut Bunken yang dikepalai oleh seorang Bunken Kanrikan. Nah, status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda atau yang disebut dengan Nica, N-I-C-A. Di bawah pemerintahan Nica, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan New Landscape, termasuk di dalamnya ada Kabupaten Lombok Barat begitu. Nah, sesudah konferensi Meja Bundar, berlangsung pemulihan kekuasaan negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Maka berdirilah negara Republik Indonesia Serikat atau yang sering disebut dengan RIS yang terdiri atas beberapa negara bagian, di antaranya negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah NIT Nomor 44 Tahun 1950, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa wilayah administratif Lombok Barat menjadi bagian yang otonom. Namun, dalam prakteknya otonomi ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya karena tidak dipimpin oleh kepala daerah bagian melainkan oleh seorang kepala pemerintahan setempat yang sifatnya administratif belaka begitu. Nah, pada masa ini daerah Lombok Barat membawahi wilayah administratif Kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang, dan Kepunggauan Cakranegara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 di mana daerah Indonesia dibagi menjadi 3 swatanta atau 3 tingkat daerah swatanta begitu. Nah, di antaranya yang pertama ada swatanta tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 begitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, lahirlah Undang-Undang Nomor 64 dan 69 Tahun 1958 yang masing-masing tentang pembentukan daerah tingkat 1 yaitu Bali, NTB, dan NTT, serta daerah tingkat 2 di dalam wilayah daerah tingkat 1 yang bersangkutan yang diundang pada tanggal 14 Agustus 1958. Nah, oleh karena itu, secara yuridis daerah swatanta tingkat 2 Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP 7/14/34 diangkat JB
diangkat JB Tuhemena Maspeitela sebagai pejabat sementara kepala daerah Swatanta tingkat 2 Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat yang diperingati setiap tahun. Nah, di sini kemudian ada 5 suku mayoritas penduduk Lombok Barat, yaitu yang pertama, suku Sasak merupakan suku mayoritas dari penduduk Lombok Barat dengan persentase 85% dan merupakan suku asli masyarakat Lombok. Kemudian yang kedua ada suku Bali, merupakan suku dari masyarakat pendatang dari Pulau Bali yang kemudian berdomisili di Lombok Barat dan menjadi warga Lombok Barat. Kemudian yang ketiga ada suku Jawa, merupakan suku dari masyarakat pendatang dari Pulau Jawa yang kemudian berdomisili di Lombok Barat. Yang keempat ada suku Sumbawa, merupakan suku dari masyarakat pendatang yang berasal dari Sumbawa. Nah, yang terakhir ada suku Mbojo, merupakan suku dari masyarakat pendatang yang berasal dari daerah Bima. Kemudian materi yang kedua di sini ada nilai-nilai kearifan lokal. Yang pertama ada awik-awik. Nah, setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri sesuai dengan karakter tempat tinggal mereka. Nah, di sini di Desa Sesaut, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat memiliki kearifan lokal yang disebut awik-awik. Nah, berikut ini diuraikan beberapa pendapat tentang konsep awik-awik. Adapun simbol atau mitos-mitos yang terlahir dari nilai kearifan lokal awik-awik, yaitu yang pertama ada peribahasa yang mengatakan ai meneng tunjung tilah empak bau. Nah, artinya di sini air tetap jernih, teratai tetap utuh, ikan pun didapat. Nah, mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan sesuatu penyelesaian atau perselisihan gitu, diupayakan agar suasana tetap tenang. Nah, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak terganggu. Nah, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai begitu. Yang kemudian kedua ada besesiru atau besiru, yaitu nilai kearifan lokal yang hampir sama dengan saur alap atau saling tolong dalam mengolah sawah atau ladang. Kemudian yang ketiga ada bau besi, bau asa, artinya besi dapat, asah pun dapat. Makna dari bahasa ini yaitu bahwa hidup saling tolong-menolong itu dibutuhkan untuk meraih harapan atau keinginan yang kita inginkan begitu. Kemudian selanjutnya ada Dek tamegawah laun ketemu si jin. Arti dari bahasa ini yaitu jangan masuk hutan sembarangan, nanti diganggu oleh jin. Artinya atau maknanya kita dilarang masuk ke hutan agar hutan tetap terpelihara dari malapetaka begitu. Contohnya habisnya kayu, terjadinya longsor, dan habisnya air begitu. Kemudian yang terakhir ada ndek bait duin dengan laun cekok. Nah, arti dari bahasa ini jangan ambil barang orang lain nanti bengkok tangannya. Maknanya dilarang mencuri karena akan berakibat pada habisnya harta benda yang kita miliki dan mendapat dosa menurut ajaran agama begitu. Kemudian nilai kearifan lokal yang kedua di sini ada perang topat. Perang topat merupakan rangkaian pelaksanaan upacara puja wali, yaitu upacara sebagai ungkapan rasa syukur umat manusia yang telah diberikan keselamatan sekaligus memohon berkah kepada Sang Pencipta. Berbagai kegiatan digelar sebelum dan sesudah terlaksanaannya perang topat ini. Adapun nilai-nilai kearifan lokal dalam ritual perang topat, yaitu yang pertama nilai kompromi. Nah, nilai kompromi dalam ritual perang topat diperlihatkan dengan adanya kesepakatan umat Hindu dengan umat Muslim yang menggunakan kerbau sebagai korban dalam rangkaian ritual. Nah, orang Hindu sangat menghormati sapi, sedangkan orang Islam tidak makan babi. Nah, begitu. Jadi, itulah nilai kompromi yang ada di perang topat ini. Kemudian yang kedua ada nilai religius.
Nilai religius dalam ritual perang topat diwujudkan dalam bentuk simbol ritual. Salah satunya terdapat dalam pelaksanaan ritual yang berupa lamak atau tikar lengkap dengan peralatan ibadah umat Islam. Nah, tikar tersebut diikat dan dimasukkan dalam peti. Simbol ini bermakna sebagai pengingat agar orang Islam tidak lupa dengan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, selain itu, makna ritual perang topat adalah sebagai salah satu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh kesuburan, begitu. Kemudian yang ketiga ada nilai historis. Nah, nilai historis dalam ritual perang topat terdapat pada ritual ngeliningan kau sebelum ritual perang topat dimulai. Nah, ngeliningan kau merupakan ritual napak tilas untuk memperingati perjalanan leluhur masyarakat setempat, yaitu Datuk Sumilir. Pada saat ritual ini, umat Hindu dan umat Islam bersama-sama membawa kerbau mengelilingi Kemalik dan Galuh sebanyak 3 kali, begitu. Kemudian yang keempat ada nilai kebersamaan dan persamaan derajat. Nilai kebersamaan dan persamaan derajat pada ritual perang topat ditunjukkan pada saat pelaksanaan ritual. Nah, masyarakat Hindu dan Muslim saling menyadari peran dan kedudukannya masing-masing. Tidak ada golongan yang merasa lebih unggul sehingga melakukan ritual terlebih dahulu, begitu. Kemudian ada nilai gotong royong. Nah, nilai gotong royong ditunjukkan pada saat sebelum ritual. Nah, masyarakat Hindu dan Muslim secara bersama-sama melakukan persiapan ritual seperti membersihkan tempat ritual serta menyediakan segala kebutuhan ritual. Itulah nilai dari gotong royong yang ada dalam perang topat ini. Kemudian ada nilai toleransi. Tentu saja ada nilai toleransi dalam perang topat ini. Nah, nilai toleransi ditunjukkan dengan sikap saling menghormati dan tenggang rasa antara warga Hindu dengan Muslim pada saat ritual. Mereka dapat melakukan ritual bersama tanpa adanya merasa terganggu, begitu. Nah, umat Hindu memaknai ritual perang topat sebagai sebuah dharma dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan masyarakat Muslim memaknai ritual sebagai bentuk ziarah terhadap tokoh penyebar agama Islam di wilayah Lingsar, gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi budaya, upacara tradisi, daur hidup, dan lain-lain. Yang pertama ada lebaran ketupat. Masyarakat suku Sasak di Lombok Barat memiliki sebuah tradisi bernama Lebaran Topat yang dilaksanakan 1 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Lebaran Topat ini dirayakan oleh masyarakat setelah menunaikan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadikan Lebaran Topat sebagai salah satu acara dalam kalender of event di Dinas Pariwisata Lombok Barat. Ketupat dalam 4 sisi mengandung filosofi bahwa dalam menjalani kehidupan ini terdapat 4 unsur kehidupan manusia. Ketupat juga melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Dengan begitu, Lebaran Ketupat dimaknai menyambut keberhasilan umat Muslim dalam mengatur hawa nafsunya. Yang kedua, Roah Segara. Biasanya ritual ini diadakan di kawasan Pantai Kuranji, Desa Kuranji, Kabupaten Lombok Barat. Warga setempat mengumpulkan makanan dari hasil panen dikemas di atas penulang dulang seperti nampan yang terbuat dari bambu. Warga melaksanakan ritual ini dengan sholat barzanji, selekaran, dan zikir. Kemudian nampan-nampan tadi dibiarkan hanyut ke laut. Roah Segara bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan antara alam dan manusia. Yang ketiga, Embung Tengah. Embung Tengah merupakan sebuah acara yang digelar masyarakat Desa Tapen dalam rangka memanjatkan doa untuk keberhasilan panen setiap tahunnya dan sekaligus menyambut hari panen raya sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen. Embung Tengah dirayakan dengan cara membuat hidangan berupa topat dan tikal sebagai santapan pada saat roah.
Topat dan tikel ini disuguhi atau dihidangkan bersama berbagai macam lauk pauk yang sudah disiapkan oleh masyarakat, seperti ayam pelecing, olah-olah, rawon, dan berbagai olahan istimewa lainnya. Kegiatan ruah ini dilaksanakan pada pagi hari, di hari perayaan tradisi, yaitu ketika padi sudah mulai berisi, kata masyarakat Desa Tapen. Yang keempat ada upacara kelahiran. Terdapat upacara dalam upacara kelahiran ini. Yang pertama ada upacara menanam ari-ari. Nah, acara ini dilaksanakan setelah ari-ari bayi terpotong dengan menggunakan pisau dari bambu yang diambil dari para-para. Setelah itu, ari-ari ditanam di atas gundukan, diatarukan batu lalu dikurung dengan kurungan ayam. Nah, yang kedua itu meda api atau buang au. Upacara ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sejak 9 hari sejak kelahiran bayi dengan mengadakan acara keramas bersama ibu si bayi dengan ibu-ibu keluarga dan tetangga terdekat dengan hitungan ganjil. Yang ketiga, upacara ngaranin. Upacara ngaranin ini tidak terkait dengan upacara meda api karena secara khusus diadakan upacara pada hari ganjil, biasanya diambil pada malam Jumat. Yang ketiga itu turun tanah. Upacara ini dilakukan sebagai tanda anak boleh menginjakkan kaki ke tanah. Sebelumnya harus tetap digendong. Yang kelima, upacara ngurisan. Upacara ini menandai bahwa anak memasuki usia balita, ditandai dengan potong rambut. Upacara dapat dilakukan di masjid, rumah keluarga, dan di kamar keramat. Juga dikaitkan dengan hari-hari besar seperti Maulid, Lebaran Topat, dan lain-lain. Yang keenam, upacara besunat. Upacara besunat atau khitan khusus bagi anak laki-laki, upacara bekikir bagi anak perempuan sebagai simbol perpindahan anak-anak ke usia remaja. Selanjutnya ada upacara pernikahan. Nah, adapun prosesi secara lengkap dalam upacara pernikahan ini, yang pertama ada mesejati. Nah, mesejati ini mengandung arti bahwa dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepala desa atau ke liang untuk mempermaklumkan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya melapor kepada pihak keluarga perempuan. Yang kedua, selabar. Nah, selabar mengandung maksud untuk mempermaklumkan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang ditindaklanjuti oleh pembicaraan adat istiadatnya meliputi aji kerama yang terdiri dari nilai-nilai 33, 66, 100 dengan dasar penilaian uang atau kepeng bolong atau kepeng jamak. Bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus. Yang ketiga itu ada menjemput wali. Menjemput wali adalah menjemput wali dari pihak perempuan, biasanya langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah selabar. Yang keempat, mengambil janji. Dalam pelaksanaan pengambilan janji ini adalah membicarakan seputar sorong serah dan aji krama sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Yang kelima itu ada aji krama atau sorong serah. Nah, aji krama ini dari kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki mengirim rombongan yang terdiri dari 20 sampai 30 orang mendatangi keluarga pihak perempuan dengan membawa harta benda yang dinamakan gegawan. Rombongan ini disebut penyorong, sedangkan keluarga pihak perempuan yang akan menerima disebut penanggap. Yang keenam itu ada nyongkolan. Dalam pelaksanaan nyongkolan ini, keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gamelan, bahkan gendang belik. Yang ketujuh itu ada balik lampak. Nah, balik lampak ini merupakan salah satu tradisi untuk berkunjung ke rumah orang tua perempuan secara khusus
bersama kedua orang tua pihak laki-laki. Upacara selanjutnya ada upacara kematian. Upacara adat kematian ini dilaksanakan sebelum acara penguburan, meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada belangar. Masyarakat Sasak Lombok pada umumnya menganut agama Islam, sehingga setiap ada yang meninggal ada proses yang dilalui. Tradisi belangar ini bertujuan untuk menghibur teman sahabat yang ditinggalkan mati oleh keluarganya. Mereka biasanya membawa beras seadanya guna membantu meringankan beban yang terkena musibah. Yang kedua itu memandikan. Dalam pelaksanaannya, apabila yang meninggal laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Demikian apabila yang meninggal perempuan, maka yang akan memandikannya adalah perempuan. Perlakuan pada orang yang meninggal tidak dibedakan meski dari segi usia yang meninggal itu baru berumur sehari. Adapun yang memandikan itu biasanya tokoh agama setempat. Yang ketiga itu ada betuka atau penguburan. Adapun upacara-upacara yang dilaksanakan sebelum penguburan itu meliputi yang pertama, setelah seseorang dinyatakan meninggal, maka orang tersebut dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, pada hari tersebut diadakan anjuran sebagai penyusuran bumi. Untuk itu perlu penyembelihan hewan sebagai tumbal. Yang keempat itu ada nelung dan mitu. Upacara ini dilakukan keluarga untuk doa keselamatan arwah yang sudah meninggal dengan harapan dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan tabah menerima kenyataan dan cobaan. Nah, yang terakhir itu ada nyiwa dan begawe. Nyiwa dan begawe ini dilaksanakan dengan persiapan. Yang pertama, mengumpulkan kayu bakar. Yang kedua, membuat tetaring. Yang ketiga, penyerahan bahan-bahan begawe. Yang keempat, diulang ingas di ngari. Yang kelima, dulang penamat. Yang keenam, dulang talet atau penempatan batu nisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pakaian tradisional. Secara umum, pakaian tradisional adat suku Sasak Lombok di Lombok Barat dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian adat perempuan dan pakaian adat laki-laki. Pakaian adat perempuan disebut lambung, yakni baju hitam tanpa lengan dengan kerah berbentuk huruf V dengan sedikit hiasan di bagian pinggir baju. Pakaian ini menggunakan bahan kain pelung ditambah selendang yang menjuntai di bawah kanan bercorak ragi genep yang merupakan jenis kain songket khas Sasak, sepadu dengan sabuk anteng atau ikat pinggang yang dililitkan dan bagian ujungnya yang berumbai dijuntaikan di pinggang sebelah kiri. Bawahannya memakai kain panjang sampai lutut atau mata kaki dengan bordiran di tepi kain dengan motif kotak-kotak atau segitiga. Pakaian adat laki-laki disebut kelambi pegon atau baju pegon, yaitu pakaian adat laki-laki terdapat capuk atau sapuk. Makna menggunakan capuk atau sapuk ini merupakan mahkota bagi pemakainya sebagai tanda kejantanan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai permainan tradisional yang berasal dari Lombok Barat. Permainan tradisional Lombok Barat itu ada dua. Yang pertama ada permainan lunglungse. Permainan lunglungse atau yang dikenal dengan lingdingse adalah permainan yang asalnya dari Gerung Lombok Barat. Nah, permainan ini umumnya dimainkan oleh anak perempuan, tetapi terkadang anak laki-laki juga dapat memainkannya. Lunglungse ini adalah nama lagu yang dinyanyikan. Permainan ini dimainkan oleh sekelompok orang terdiri dari 10 atau lebih anggota kelompok. Sekelompok anak menunjuk 2 orang yang lebih besar. Nah, 2 orang tersebut ini membuat terowongan berhadapan dengan kedua tangan bergandengan ke atas dan yang lain berderet ke belakang memegang ikat pinggang teman di depannya sambil bernyanyi masuk terowongan.
Nah, ekor barisan selalu ditangkap dan ditanya mau ikut bulan atau mau ikut bintang. Demikian berulang-ulang sampai seluruh anggota tertangkap. Pemenang dari permainan ini adalah di mana dia yang mendapatkan anggota lebih banyak. Yang kedua ada permainan peresean. Nah, permainan peresean ini diambil dari kata perisai atau tameng. Pada awalnya permainan ini diselenggarakan pada saat upacara mohon hujan. Jika banyak darah yang mengalir di padang, maka hujan akan segera turun. Nah, pada dewasa kali ini permainan ini telah menggunakan wasit yang disebut pekembar. Namun sebenarnya pekembar ini tidak sama dengan wasit karena pekembar dimiliki oleh kedua pemain. Artinya setiap pemain punya pekembar sendiri. Permainan peresean ini dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan ini dilakukan dengan pukul-memukul yang terjadi dengan diiringi oleh gamelan disertai oleh sorak-sorai dari penonton. Permainan terus ada kecuali ada yang kop. Alasan kop dapat berupa permainan jatuh, alat lepas, pakaian lepas, dan dihentikan oleh pekembar. Setelah ditarungkan, permainan istirahat dan dilanjutkan. Jika tidak ada yang kalah, maka pekembar menyatakan sapih atau seri. Penentu pemenang sama dengan permainan belanjakan. Permainan peresean ini hampir sama teknisnya dengan permainan maker di Bali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sumarlin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenian dan kerajinan daerah dan cerita rakyat khas daerah Lombok Barat. Baik, yang pertama adalah kesenian. Di sini yang pertama adalah peresean. Budaya peresean ini merupakan sebuah pertarungan di mana pemainnya saling pukul dengan menggunakan sebuah tongkat dari rotan sebagai alat pemukul dan sebuah perisai sebagai pelindung yang oleh masyarakat Sasak biasa disebut ende. Kesenian ini merupakan warisan budaya leluhur yang pada awalnya digunakan sebagai seni bela diri bagi prajurit Sasak dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan. Nah, pada zaman animisme, peresean dijadikan ritual adat dan pada musim kemarau panjang berubah menjadi ritual adat untuk memohon supaya hujan segera turun. Nah, dewasa ini peresean lebih kepada seni permainan stik rotan yang diiringi dengan alunan musik tradisional Lombok. Dalam pertarungan dua pepadu yang dikawal oleh pekembar atau wasit. Peralatan permainan peresean ini tersebar di seluruh pulau Lombok, terutama pada desa-desa yang sudah terkenal dengan pepadu-pepadunya, seperti Desa Kuripan di daerah Lombok Barat. Baik, yang kedua yaitu gendang belik. Gendang belik dapat dikatakan merupakan ciri khas kesenian Lombok. Oleh karena itu, gendang belik tersebar di seluruh Lombok, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Alat musik kebanggaan masyarakat suku Sasak ini dimainkan dengan cara ditabuh dan dimainkan secara berkelompok. Gendang belik yang terdiri dari dua kata merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan bahasa Sasak. Belik dari bahasa Sasak berarti besar. Ada dua buah gendang belik yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan, yang berfungsi sebagai pembawa dinamika. Gendang belik biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pencek, oncer, dan seruling. Dengan suara yang ramai, pertunjukan gendang belik sangat menghibur. Nah, pada awalnya, gendang belik hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Nah, suara yang dihasilkan gendang belik ini dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, gendang belik digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, atau perayaan pernikahan adat. Pemain gendang belik biasa disebut sekaha. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok beserta dengan sapu atau ikat kepala khas Lombok, sekaha memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Gendang belik memiliki nilai filosofis dan juga disakralkan oleh masyarakat suku Sasak. Masyarakat Sasak menilai gendang belik memiliki nilai keindahan, ketekunan,
kesabaran, kebijaksanaan, ketelitian, dan kepahlawanan. Nilai-nilai tersebut selalu diharapkan menyatu dengan hati masyarakat suku Sasak. Nah, yang ketiga ada pepausan. Secara umum, pepausan adalah pembacaan naskah lontar. Bahan yang dibaca merupakan sebuah tulisan yang terdapat pada lontar, sedangkan yang dimaksud macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Sehingga secara umum dapat disimpulkan pepausan macapat yaitu pembacaan naskah lontar dengan tembang atau nyanyian atau irama. Ekspresi yang digunakan dalam pembacaan naskah ini melalui keindahan sebuah kata-kata yang indah disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bait-bait. Pelaksanaan pepausan oleh masyarakat suku Sasak Lombok Barat tidak terlepas pada sisi peristiwa kehidupan manusia seperti acara kelahiran, potong rambut bayi atau ngurisan, acara khitanan, acara pernikahan, hingga acara kematian. Nah, naskah pada helai-helai lontar tersebut dibaca oleh seorang pembaca yang ahli atau pemaos. Pada umumnya, pepausan dilakukan oleh penggiat dan pelestari kesenian seperti para dalang wayang, sasak, dan pembayun. Nah, pembayun ini sebagai tetua atau sesepuh yang dipercaya masyarakat untuk memimpin sebuah perkawinan adat Sasak pada peristiwa sorong-solah. Pembayun dalam acara ini bagi masyarakat sangat dihormati seperti pemberian hormat kepada seorang dalang. Nah, bahasa yang digunakan oleh para pembayun dalang dan juga para priyayi Sasak adalah bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Nah, meskipun masyarakat pada umumnya tidak mampu mengucapkan bahasa Kawi, sebagian besar masih paham apa yang disampaikan oleh si pembayun. Nah, poin selanjutnya ada kerajinan. Yang pertama ada kerajinan gerabah. Nah, Desa Banyumulek merupakan sentra industri gerabah di Pulau Lombok sejak tahun 1990-an. Nah, Desa Banyumulek ini terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Nah, karya gerabah yang dihasilkan Desa Banyumulek sangat bervariasi, seperti vas bunga, gentong, celengan, kap lampu, hiasan dinding, dan sebagainya. Nah, selain daripada itu, terdapat juga produk khas yang hanya ada di Desa Banyumulek, yaitu kendil maling. Kendil maling ini memiliki bentuk yang unik, yaitu lubang yang berada pada dasar kendil. Nah, lubang tersebut digunakan untuk memasukkan air ke dalam kendil. Nah, filosofi dari kendil tersebut adalah seperti cara aneh seorang maling untuk memasuki sebuah rumah, yaitu lewat atap atau jendela, bukan lewat pintu depan. Nah, uniknya, desain yang ada pada kendil maling ini tidak membuat air yang ada dalam kendil keluar saat kendil tersebut diletakkan kembali. Nah, gerabah di Desa Banyumulek ini dihasilkan terbuat dari tanah liat dan air yang dengan mudah dapat ditemukan di sekitar desa. Begitu juga dengan pewarna yang digunakan. Nah, pewarna yang digunakan adalah pewarna alami seperti biji asam yang melalui proses pemasakan terlebih dahulu. Akan tetapi akhir-akhir ini beberapa pengrajin juga mulai menggunakan bahan pewarna buatan yang diperoleh dari desa tetangga. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek ternyata sudah merambah sampai ke pasar internasional. Nah, misalnya New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Yang kedua di sini ada kerajinan ketak. Kerajinan ketak adalah kerajinan tangan yang dibuat dari bahan dasar tanaman yang disebut ketak. Kerajinan anyaman ketak di Lombok Barat berasal dari Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar. Nah, bahan dasar pembuatan anyaman ketak ini berasal dari tanaman rumput ketak. Tanaman rumput ketak merupakan tanaman liar yang hampir serupa dengan rotan, tetapi lebih kecil dan lebih elastis. Nah, oleh karena itu, masyarakat Desa Karangbayan memanfaatkannya untuk diolah menjadi berbagai jenis kerajinan anyaman. Hasil kerajinan dari ketak dapat berupa tas wanita, tempat tisu, tatakan gelas, tempat payung, piring buah, taplak meja, dan masih banyak kerajinan lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada cerita rakyat khas daerah Lombok Barat. Di sini ada cerita Ki Rangga dan Prabu Arya Palabu. Nah, ceritanya itu begini. Dahulu kala terdapat kerajaan Kauripan yang menjadi tempat kediaman Prabu Arya Palabu, tepatnya di kaki Gunung Sasak di Lombok Barat, NTB. Prabu dan permaisurinya mempunyai dua putri yang bernama Hina Manu dan Hina Hentar. Mereka semua hidup rukun dan bahagia di dalam istana.
Namun, masih terasa kurang karena belum mempunyai anak laki-laki. Karena keinginannya untuk memiliki anak laki-laki, Prabu dan Permaisuri selalu meminta dan berdoa kepada Tuhan. Hal itu menjadi beban pikiran hingga terbawa mimpi. Prabu bermimpi bertemu dengan anak burung berkutut dengan bulu indah dan suara yang merdu. Tetapi burung itu berubah menjadi ular dan menggigitnya. Dari mimpi yang dialaminya menjadikan beban pikiran oleh Prabu. Alhasil Prabu mengajak keluarganya untuk menangkap ikan di muara sungai Dodokan. Nah, karena kegiatan itu menurutnya bisa menghibur pikirannya yang sedang gelisah memikirkan mimpi buruknya. Sehingga mereka sekeluarga pergi ke sungai didampingi penggawa, patih hingga pendeta istana dengan membawa perbekalan yang dibutuhkan kala di sungai. Sesampainya di muara sungai, Putri Hinamanu melihat ada peti yang hanyut, kemudian diangkatlah oleh patih. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya mereka. Peti dengan ukiran indah itu ternyata terdapat bayi laki-laki yang menggunakan selimut berbahan sutera. Permaisuri lantas meminta Prabu agar mengambil bayi laki-laki itu untuk dirawat. Terlebih mereka sedang mendambakan anak laki-laki. Karena permintaan dari Permaisuri yang ingin merawatnya, Prabu meminta pendeta untuk memberkati sebelum mengangkat anak itu. Namun, sebelum pemberkatan dimulai, Prabu menceritakan persoalan mimpinya semalam. Nah, akhirnya patih menyarankan agar tidak membawa bayi laki-laki itu karena akan membawa bencana saat dewasa. Nah, akan tetapi, Permaisuri ngotot ingin mengangkat bayi tersebut dan Prabu tidak bisa menolaknya. Anak laki-laki itu diberikan nama Kirangga dan setelah besar diajari ilmu bela diri hingga menjadi tampan dan gagah perkasa. Kirangga menikah dengan gadis cantik di lingkungan bangsawan istana. Setelah pernikahannya, Prabu memberikan kekuasaan di ujung timur kerajaan Kahuripan. Akan tetapi, meskipun sudah memiliki istri yang cantik, Kirangga diam-diam menyukai kakak angkatnya. Nah, pada suatu malam, Kirangga menyelinap pada kamar kedua kakak angkatnya. Nah, hal ini diketahui oleh Prabu dan Prabu berniat untuk menghukumnya. Penangkapannya dilakukan dengan tipu muslihat. Nah, akhirnya Kirangga dijerat dengan jala dan serat sutra, lalu diikat pada pohon karet besar untuk dihukum gantung. Nah, namun ia bisa melepaskan diri. Pelarian Kirangga dan istrinya ke daerah pantai Tabua yang merupakan wilayah Raja Pejanggi. Nah, akhirnya Prabu meminta bantuan penangkapan, tetapi para prajurit yang diutus tidak bisa karena kesaktiannya Kirangga. Nah, akhirnya Prabu Arya Prabu meminta bantuan pada pendekar yakni Aripati dan Nek Dipati dari Batu Dendang. Nah, akhirnya mereka berdua melakukan penangkapan pada Kirangga dan lagi-lagi mereka kalah. Nah, kekalahan itu membuat dua pendekar menyusun rencana untuk mengelabui Kirangga agar memberitahukan rahasia kesaktiannya. Nah, selanjutnya mereka menyamar menjadi gadis cantik dan membujuk Kirangga. Nah, dan benar saja Kirangga menceritakan rahasia kesaktiannya yang bisa dibunuh saat di kamar tidurnya. Nah, setelahnya kedua pendekar segera pamit, tetapi ia bersembunyi agar bisa melakukan aksinya. Nah, pada saat malam tiba, kedua pendekar itu masuk ke kamar dan menyerang Kirangga yang mana ia masih bisa melawan. Tetapi akhirnya Kirangga tewas terkena tusukan keras dari pusaka Aripati. Nah, baik, cerita selanjutnya yaitu cerita Togodek-godek dan Dayat Tetuntal-tuntal. Nah, cerita Togodek dan Tetuntal-tuntal ini diperankan oleh dua tokoh yaitu Godek dan Tuntal. Nah, kedua tokoh ini merupakan dua sahabat akrab. Nah, suatu hari Godek mengajak Tuntal menunggu pohon pisang di sungai yang kebetulan airnya sangat deras. Sesampainya di sungai, dua sahabat itu melihat pohon pisang yang hanyut di bawah derasnya air. Nah, karena tidak bisa berenang, si Godek menyuruh Tuntal untuk membawa pohon pisang tersebut ke pinggir sungai. Nah, setelah sampai pinggir, Godek pun mengangkatnya ke daratan. Mereka kemudian membagi dua pohon pisang tersebut. Nah, si Godek mengambil bagian ujung, tengah batang sampai bagian daun, sedangkan Tuntal mengambil bagian pangkal, tengah batang sampai akar. Nah, kedua sahabat itu membawa bagiannya ke rumah mereka masing-masing.
Nah, kemudian Godek menggantung bagiannya di atas pohon asam dengan harapan cepat berbuah, sedangkan Tuntel menanam bagiannya di belakang rumahnya. Setelah beberapa lama, bagian Tuntel mulai bertunas, berdaun, berbuah hingga matang, sedangkan bagian Godek membusuk hingga mengering. Nah, akan tetapi, Godek selalu bercerita bahwa pertumbuhan pisangnya sama dengan pertumbuhan pisang Tuntel. Melihat buah pisangnya sudah banyak yang matang, Tuntel ingin sekali memanen, akan tetapi ia tidak bisa memanjat. Nah, Tuntel kemudian menerima tawaran dari si Godek untuk memetikkan buah pisang tersebut. Nah, sesampainya di atas, Godek memakan buah pisang tersebut tanpa menyisakan satupun untuk pemiliknya. Nah, Tuntel akhirnya kesal. Tuntel membawa pakaian Godek kemudian bersembunyi di bawah tempurung kelapa yang ada di dekat pohon pisang tersebut. Nah, setelah kenyang, dengan menghabiskan pisang Tuntel, Godek turun mencari Tuntel dan meminta pakaiannya dikembalikan. Setiap panggilannya selalu dibalas dengan ucapan cul oleh Tuntel. Karena capek ditambah kekenyangan yang dirasakannya, Godek duduk di atas tempurung kelapa yang dipergunakan oleh Tuntel untuk bersembunyi. Nah, mendengar suara cul di tempat duduknya, ia mengira bahwa bunyi tersebut berasal dari kemaluannya. Merasa diolok oleh kemaluannya, Godek mengambil batu dan memukul kemaluannya. Hal itu membuat dirinya kesakitan dan akhirnya mati. Baik, itu adalah akhir dari cerita si Godek dan Tuntel-Tuntel. Hanya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kinanti Nurgifaryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa, objek wisata, dan juga makanan khas daerah yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai bahasa. Di sini terdapat 5 bahasa yang dapat kita temui di Kabupaten Lombok Barat. Yang pertama yaitu ada bahasa Sasak, yaitu bahasa asli masyarakat suku Sasak, karena mayoritas masyarakat Lombok Barat adalah yang berasal dari suku Sasak. Nah, bahasa Sasak yang digunakan di Kabupaten Lombok Barat ini sangat beragam, mulai dari dialeknya atau pengucapannya dan juga maupun kosakatanya. Nah, dialek yang digunakan di wilayah Kabupaten Lombok Barat ini sebagian besar menggunakan dialek Menu-Meni. Nah, yang kedua yaitu bahasa Bali. Bahasa Bali ini bahasa asli dari masyarakat Bali yang sering digunakan oleh masyarakat Lombok Barat yang beragama Hindu. Yang ketiga yaitu bahasa Bima, yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bima yang bertempat tinggal di Lombok Barat. Yang keempat, bahasa Sumbawa. Nah, sama seperti bahasa Bali dan juga bahasa Bima. Bahasa Sumbawa ini bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sumbawa yang bertempat tinggal di Lombok Barat. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional Indonesia karena masyarakat pendatang yang bukan asli dari suku Sasak dan juga dari daerah berbeda-beda, sehingga mungkin belum mahir atau tidak mengerti dalam penggunaan bahasa Sasak. Jadi mereka menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai keindahan alam atau objek wisata yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Yang pertama kita akan membahas mengenai wisata alamnya. Nah, yang pertama itu ada Pantai Senggigi dan sekitarnya. Nah, Senggigi ini merupakan area resort yang paling tua dan paling terkenal di Lombok. Nah, pantai ini memiliki ciri khas pasir putih dengan garis pantai yang panjang. Pantai ini terletak di sebelah utara kota Mataram dengan jarak 10 km. Nah, lokasi Pantai Senggigi ini menawarkan Pantai Laguna, panorama alam perbukitan yang mengelilingi lokasi objek serta pemandangan sunset yang sangat indah. Dan di samping itu juga di lokasi Pantai Senggigi ini sering digunakan untuk mengadakan atau melaksanakan event-event budaya seperti Festival Senggigi. Nah, fasilitas yang diberikan pada Pantai Senggigi ini memadai dari hotel, art shop, restoran, dan tempat-tempat hiburan umum lainnya. Kemudian ada Sekotong. Nah, Sekotong ini terkenal dengan keindahan panorama pantainya yang berpasir putih. Nah,
Pantai Sekotong ini menawarkan pesona alam yang tersendiri bagi para pengunjungnya. Nah, ada beberapa pantai yang dijadikan sebagai tempat rekreasi atau yang sering dikunjungi oleh masyarakat setempat. Yang pertama yaitu ada Pantai Mekaki, yang kedua Pantai Bangko-Bangko, dan Pantai Sepi. Nah, di daerah Sekotong ini juga terdapat pulau-pulau kecil yang disebut gili. Nah, gilinya itu ada gili gede, gili poh, gili lontar, gili nanggu, gili rengit, gili suda, gili tangkong, gili layar, gili asahan, gili genting, dan juga gili goleng. Nah, gili yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat setempat atau wisatawan Nusantara maupun mancanegara adalah Gili Nanggung. Kemudian yang ketiga yaitu ada Sesaut. Sesaut ini adalah hutan wisata yang masih alami, yang masih asri dan indah. Nah, hutan ini banyak dikunjungi pada saat liburan sekolah atau liburan-liburan nasional lainnya. Biasanya Sesaut ini dipakai untuk kegiatan outbound karena wisata hutan tadi ya, hutan yang masih asri dan indah. Nah, tidak jauh dari Sesaut ini atau masih di area hutan wisata terdapat sebuah sungai yang disebut dengan Ainyet. Nah, sungai ini tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Keaslian alam yang ada memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Tidak hanya keindahan alam, akan tetapi juga di Sesaut pengunjung itu bisa menikmati kehidangan masyarakat Lombok asli. Yang kedua yaitu wisata religius. Nah, yang pertama ada makam Batu Layar. Nah, makam Batu Layar ini merupakan makam yang oleh masyarakat sekitar dianggap makam keramat. Nah, karena dipercaya bahwa di daerah makam tersebut terdapat makam seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di Lombok. Nah, setiap tahun lokasi makam ini akan dikunjungi atau didatangi oleh banyak penziarah dari seluruh pulau Lombok. Nah, tidak sedikit pula ada yang datang dari tidak sedikit pula ada yang datang untuk sekedar rekreasi, menikmati pemandangan pantai dari atas bukit. Nah, makam Batu Layar ini berdampingan dengan area wisata Pantai Senggigi tadi, yang berjarak 9 km dari Kota Mataram. Kemudian ada Pura Batu Bolong. Nah, lokasi objek wisata yang satu ini bersebelahan dengan makam Batu Layar yang tadi. Nah, sesuai dengan namanya, di lokasi ini terdapat batu yang besar berbentuk bukit yang memiliki lubang di tengahnya. Nah, sehingga itu yang disebut dengan batu bolong. Nah, di atas batu tersebut oleh umat Hindu dibangun sebuah pura atau tempat ibadah umat yang beragama Hindu. Nah, selain itu lokasi ini juga menawarkan pemandangan pantai indah, terutama pada sore hari kita bisa menikmati sunset ya. Lokasi ini sering digunakan oleh penggemar fotografi sebagai lokasi pengambilan gambar. Pura Batu Bolong ini terletak di sebelah Kota Mataram dengan jarak sekitar 8 km. Nah, yang ketiga yaitu ada makam Keramat Cemara. Nah, masyarakat sekitar tempat ini menganggap bahwa makam Keramat Cemara ini makam yang dikeramatkan karena sering didatangi oleh para penziarah, sama seperti makam Batu Bolong dan juga makam Batu Layar tadi. Yang menarik dari lokasi makam Keramat Cemara ini yaitu makam yang menjorok ke laut dan lokasi makam berada persis di ujung daratan yang menjorok. Nah, lokasi ini berdampingan dengan pelabuhan Lembar sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai ya atau untuk sekedar bermain di pinggir pantainya. Nah, lokasi makam Cemara ini terletak di bagian Lembar, Lombok Barat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai wisata sejarah dan juga budaya. Yang pertama itu ada Taman Narmada.
Nah, Taman Narmada adalah taman air yang merupakan replika Gunung Rinjani atau Danau Segara Anak. Taman ini termasuk salah satu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Lombok. Nah, taman ini dibangun oleh Raja Agung Gede Ngurah Karangasem pada tahun 1727 dengan tujuan agar dapat berziarah dan beribadah tanpa harus berjalan ke puncak Gunung Rinjani. Nah, Narmada ini sendiri diambil dari nama sungai suci di India, Sungai Narmada. Nah, taman air dari Taman Narmada ini ramai di bulan November dan Desember bertepatan dengan saat upacara Pakalem untuk memperingati Hari Puja Wali yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu. Nah, di dalam Taman Narmada ini juga terdapat kolam pemandian yang biasa dikunjungi pada saat liburan sekolah oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada Lingsar. Nah, Lingsar ini merupakan daerah yang memiliki dua tempat yang dikeramatkan oleh suku Sasak dan umat Hindu, yaitu Kemalik atau tempat yang dikeramatkan oleh sebagian besar orang suku Sasak, dan Pura Lingsar atau tempat ibadah umat Hindu yang sering digunakan untuk penyelenggaraan upacara keagamaan. Kemudian kita akan membahas mengenai makanan tradisional yang bisa kita temui di daerah Kabupaten Lombok Barat. Yang pertama itu ada tape-rean. Nah, tape-rean ini merupakan jenis makanan yang terbilang langka. Biasanya tape ini hanya bisa ditemui di daerah tertentu. Asal-usul menamakan tape-rean tersebut merupakan usaha rumahan masyarakat Dusun Rean, Kecamatan Garung Selatan. Nah, ciri khas dari tape-rean ini berbeda dengan tape buatan daerah lain yang terdapat di daerah Lombok. Nah, tape ini memiliki rasa yang manis dan warna kuning karena terbuat dari bahan singkong kuning. Kemudian ada sate bulayak. Nah, pedagang sate bulayak khas Narmada yang sering dijumpai di sejumlah objek wisata di Lombok Barat dan Kota Mataram. Nah, lontong dimaksud oleh masyarakat Sasak dinamakan bulayak. Jadi, bulayak sebenarnya sejenis lontong dari bahan beras yang dibungkus kemudian dibungkus dengan daun inau muda atau inau muda dan berbentuk seperti lontong, tapi agak lebih panjang dan memiliki tekstur agak lebih keras sedikit dari lontong. Sementara bahan baku untuk sate bulayak yaitu daging sapi atau jeroan sapi. Nah, pada awalnya sate ini hanya ditemukan di Kecamatan Narmada saja. Namun kini kita dapat menjumpai di berbagai tempat, khususnya objek wisata dan sejumlah keramaian lainnya. Karena itu wajar wisatawan asing dan wisatawan Nusantara banyak yang memburu sate yang satu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung materinya sudah disampaikan semua, kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan dalam video ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang telah menonton. Dengan itu, kami akan menutup video ini dengan mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.